Flying high like the birds and the bees and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Aini, NIM 72114181162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akun dan kelas transaksi serta fungsi bisnis dari siklus penjualan dan penagihan. Tujuan keseluruhan dari adanya audit siklus penjualan dan siklus penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang didapat sudah benar dan apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh siklus penjualan dan penagihan sudah disajikan secara benar dan tepat sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian, akun-akun yang terlibat dalam siklus penjualan dan penagihan diantaranya adalah penjualan, piutang dagang, potongan penjualan atau diskon penjualan, retur dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih atau penyisihan piutang tak tertagih, dan beban estimasi piutang tak tertagih. Kemudian, akun-akun tersebut dapat berubah dan dapat bervariasi tergantung dari perusahaan atau industri dan klien itu sendiri. Dari akun-akun tersebut, terdapat 5 kelas transaksi dari siklus penjualan dan penagihan. Kelas transaksi tersebut diantaranya adalah 1. Penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. 2. Penerimaan kas atau penerimaan secara tunai. 3. Retur dan pengurangan penjualan. 4. Penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang kelima, beban estimasi piutang tak tertagih. Masuk ke fungsi bisnis siklus penjualan dan penagihan. Ada 8 fungsi bisnis dari 5 kelas transaksi tersebut. Fungsi bisnis yang pertama yaitu pemrosesan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan atau customer order adalah permintaan akan barang dagang yang diajukan oleh pelanggan. Kemudian ada juga pesanan penjualan atau sales order. Adalah dokumen yang isinya yaitu berupa deskripsi, kuantitas, dan informasi lain mengenai barang dagang yang dipesan oleh pelanggan. Memasuki fungsi bisnis yang kedua yaitu pemberian kredit. Sebelum barang tersebut dikirim, bagi pelanggan yang mengajukan penjualan secara kredit harus disetujui terlebih dahulu. Maka dari itu perusahaan biasanya menggunakan komputer untuk menyetujui pemberian kredit bagi pelanggan sesuai dengan batasan jumlah piutang dari setiap pelanggan. Kemudian fungsi bisnis yang ketiga yaitu pengiriman barang. Adanya dokumen pengiriman barang digunakan untuk mendeskripsikan informasi mengenai harga, kuantitas, dan barang yang dipesan oleh pelanggan yang harus dikirimkan. Salah satu jenis dokumen pengiriman yaitu Bill of Lading. Adalah kontrak tertulis antara pembawa barang dan penjual yang isinya mengenai penerimaan dan pengiriman barang. Fungsi bisnis yang keempat yaitu penagihan kepada pelanggan dan pencatatan penjualan. Menagih sejumlah piutang kepada pelanggan harus tepat berdasarkan kuantitas dan harga yang telah disetujui oleh pelanggan, beserta biaya angkut dan syarat pembayarannya. Kemudian terkait pencatatan penjualannya, ada beberapa dokumen-dokumen untuk mendukungnya. Contohnya yaitu ada faktur penjualan. Faktur penjualan adalah dokumen yang menunjukkan deskripsi tentang kuantitas barang yang dijual kepada pelanggan, beserta ongkirnya atau ongkos kirimnya, beserta asuransi dan syarat pembayaran dan info yang relevan lainnya. Faktur penjualan juga dapat menunjukkan kepada pelanggan sejumlah total penjualan atau piutang dari pelanggan tersebut dan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Kemudian dokumen yang kedua ada file transaksi penjualan, di mana ini mencantumkan segala transaksi penjualan yang terjadi dan harus diproses dengan sistem akuntansi pada suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada jurnal penjualan atau listing, di mana
jurnal dari file transaksi penjualan harus dicatat dan juga harus diposting secara simultan ke buku besar. Apabila terjadi penjualan secara kredit, juga harus diposting ke file induk piutang usaha. Dokumen yang keempat yaitu ada file induk piutang usaha, di mana ini digunakan untuk mencatat penjualan, untuk mencatat penerimaan kas atau pelunasan piutang, dan pengurangan akibat retur jika ada pada setiap pelanggan-pelanggannya, untuk mempertahankan saldo akun atau saldo akhir piutang pelanggan tersebut. Kemudian dokumen yang kelima ada neraca saldo piutang usaha. Laporan atau neraca ini menunjukkan jumlah piutang usaha bagi setiap atau masing-masing pelanggan pada suatu titik waktu tertentu. Kemudian, dokumen terakhir dari pencatatan penjualan yaitu laporan bulanan, di mana ini dokumen yang harus dikirimkan kepada setiap pelanggan yang isinya itu tercakup saldo awal piutang pelanggan tersebut, atau juga ada penjualan secara kredit, dan ada penerimaan kas atau pelunasan piutang dari pelanggan tersebut, dan ada juga retur atau pengurangan penjualan apabila ada. Fungsi bisnis yang kelima yaitu pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, di mana dokumen-dokumennya yaitu yang pertama remittance advice. Remittance advice yaitu dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan dan biasanya dikembalikan oleh pelanggan tersebut beserta pembayaran kas atau pelunasan piutangnya. Remittance advice juga dapat digunakan sebagai catatan atas kas yang diterima oleh pelanggan atau kas yang disetor oleh pelanggan. Kemudian dokumen yang kedua ada presleting penerimaan kas. Dokumen ini digunakan apabila pencatatan penerimaan kas dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akses ke dalam sistem akuntansi, tidak juga memiliki akses untuk mencatat penjualan, piutang, dan kas dari transaksi tersebut. Presleting penerimaan kas ini digunakan untuk memverifikasi apakah saldo yang dikirimkan dan dicatat sudah sesuai atau belum. Kemudian dokumen yang ketiga ada file transaksi penerimaan kas. File ini mencakup semua transaksi-transaksi penerimaan kas yang harus diproses oleh sistem akuntansi pada suatu waktu atau suatu periode tertentu. Kemudian dokumen yang terakhir dari pemrosesan penerimaan kas yaitu jurnal penerimaan kas atau listing, yaitu jurnal untuk mencatat segala transaksi penerimaan kas yang terjadi dari suatu periode akuntansi tertentu. Fungsi bisnis yang keenam yaitu pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Apabila pelanggan merasa kurang puas terhadap barang yang telah diterima atau dibeli, maka perusahaan seringkali mendapatkan retur atau pengurangan harga. Perusahaan harus mencatat transaksi tersebut dan menyesuaikan dengan stok gudang. Dokumen-dokumen yang mendukung retur dan pengurangan penjualan ada dua, yaitu yang pertama memo kredit. Memo kredit yaitu dokumen untuk mengidentifikasi pengurangan sejumlah piutang dari suatu pelanggan akibat retur barang. Kemudian yang kedua ada jurnal retur dan pengurangan penjualan, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi memo kredit akibat retur dari pelanggan. Kemudian fungsi bisnis yang ketujuh yaitu penghapusan piutang tak tertagih. Jika terdapat beberapa pelanggan yang tidak dapat membayar tagihannya karena satu alasan tertentu seperti kebangkrutan atau mengalami kebakaran atau mengalami keadaan yang tidak terduga, maka dapat disimpulkan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih dan perusahaan harus menghapus piutang tersebut. Fungsi bisnis yang terakhir dari siklus penjualan dan penagihan adalah penyediaan piutang tak tertagih, di mana prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Biasanya, perusahaan-perusahaan mencatat transaksi ini pada akhir bulan atau setiap kuartalan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Jadi, pada saat kita ingin melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, tentunya
tidak serta-merta langsung mengujinya, tetapi ada tahap-tahap atau langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, memahami pengendalian internal. Lalu yang kedua, menilai resiko pengendalian. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Lalu yang keempat baru merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Jadi kita yang pertama akan membahas tentang poin pertama dulu, yaitu memahami pengendalian internal. Jadi ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan umum, yaitu seperti memahami bagan arus. Dan berhubung kita konteksnya dalam transaksi penjualan, jadi kita memahami bagan arus bagian penjualan dan penerimaan kas. Seperti ini, saya berikan contohnya. Ada gambar setelah ini ada gambar. Nah, jadi tadi bisa dipahami bagan arusnya. Jadi misal dari departemen pemesanan, jika ada pesanan masuk harus disetujui dulu, baru diproses pesanannya. Lalu pada departemen pengiriman menyiapkan bill of lading, dan pada saat penerimaan kas itu dari mesin kasir itu nanti melakukan pencatatan, lalu komputernya akan otomatis melakukan pembukuan ke file induk kas dan buku besar umum, atau misal ada kredit masuk jadi dihitung di file induk piutang usaha dan sebagainya. Yang penting kita memahami pengendalian internal lewat pemahaman atas bagan arus penjualan dan penerimaan kas. Lalu pendekatan lain yaitu memberikan kuesioner atau pertanyaan. Memberikan pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan 6 tujuan audit atas penjualan, yaitu seperti keterjadian, apakah transaksinya benar-benar terjadi, lalu kelengkapan, dokumen-dokumennya lengkap, apakah dokumen-dokumen lengkap, keakuratan, apakah pencatatan yang dilakukan akurat sama dari dikirim dan dipesan. Lalu yang keempat ada posting dan ikhtisaran. Yang kelima ada klasifikasi, dan keenam ada penetapan waktu. Nah, kuesioner tersebut berkaitan dengan 6 tujuan audit tadi. Nah, setelah kita memahami pengendalian internal tersebut, tentunya kita mendapatkan informasi-informasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penilaian risiko pengendalian. Sesuai standar akuntansi 315, yaitu auditor mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Lalu, pada saat menilai risiko pengendalian, itu terdapat 4 tahap penting, yaitu yang pertama, auditor harus membuat kerangka kerja terlebih dahulu, dan di dalamnya itu terdapat 6 tujuan audit tadi. Lalu setelah itu auditor mengidentifikasi pengendalian kunci dan kelemahannya, lalu dimasukkan ke kerangka kerja tadi. Jadi jadi ini kerangka kerja, lalu di atasnya ini ada tujuan-tujuan audit, dan di sini ada tadi pengendalian kunci dan kelemahannya. Nah, setelah itu dikaitkan. Apakah ini termasuk tujuan audit yang mana, dan nanti yang ketiga itu dihubungkan tadi, dikaitkan. Baru yang langkah keempat itu menilai resiko. Jadi ini saya kasih contoh dulu dari buku ini. Dari ini buku Ernst yang auditing 1. Ini seperti ini di halaman 362. Ya, ini bisa dilihat di sini. Nah, nanti di sini ini tujuan-tujuan audit. Lalu ini pengendalian internal. Tadi auditor membuat kerangka kerja terlebih dahulu. Lalu ini di sini tujuan audit, ini lalu dikaitkan. Ini tadi step 3 tadi ya. Dikaitkan, ini masuk ke keterjadian atau kelengkapan. Dan setelah ini lalu nanti pada akhirnya ini nanti melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian ini di bawah ini ya. Nah, seperti itu langkah-langkah menilai risiko pengendalian. Dan tadi di
langkah kedua yaitu saat kita mengidentifikasi pengendalian internal, kita juga melakukan pengujian atas aktivitas pengendalian internal, seperti apakah ada pembedaan tugas-tugas yang memadai, ada pembagian tugas-tugas yang memadai. Karena jika beberapa job desk digabungkan seperti bagian penagihan, bagian pencatatan penjualan, dan bagian penerimaan kas, jika ada yang merangkap dari job desk tadi itu bisa menimbulkan kecurangan. Jadi ada pemisahan job desk yang memadai. Lalu yang kedua ada otorisasi yang tepat. Apakah ada bagian persetujuan, misal dalam penjualan itu ada kredit penawaran kredit untuk suatu barang, itu harus diotorisasi terlebih dahulu sebelum proses penjualan dilakukan. Lalu setelah sudah diotorisasi, itu baru penjualan bisa dilakukan. Karena ini mengantisipasi adanya kecurangan. Jika semisal pihak otorisasi tadi itu adalah bagian yang sama, itu dia bisa memainkan dengan bebas. Misal ada sales ini bisa memainkan harga. Nah, kalau misal pihak otorisasinya itu kepala bagian, itu tentunya kan jadi ada sales itu minta persetujuan dulu kalau ada pesanan gini-gini. Nah, jadi itu menimbulkan tidak meminimalisir risiko kecurangan. Dan termasuk harga, diskon, dan biaya angkut itu juga harus diotorisasi supaya tidak ada nominal-nominal yang tidak sesuai pada saat pada perusahaan dan pada pelanggan. Itu nominalnya itu yang ditawarkan itu sesuai. Lalu yang ketiga, apakah dokumen-dokumennya itu lengkap dan memadai, seperti salinan faktur penjualan, dokumen catatan, dokumen pemesanan, itu harus lengkap semua. Lalu yang keempat, apakah dokumen sudah dipranomeri. Ini untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya pencatatan ganda. Lalu yang kelima, ada laporan bulanan. Jika perusahaan itu dalam pengendaliannya itu rutin mengirimkan laporan bulanan, itu kan di situ ada saldo piutangnya. Dan nanti kalau misal di bagian pelanggan itu saldonya tidak sama, nanti bisa diurus. Dan itu kalau misal saldonya sama berarti itu aman. Jadi kalau misal ada kecurangan terkait nominal saldo itu dinaikkan atau dikurangkan, itu bisa dilihat dan bisa diatasi. Jadi ini meminimalisir risiko kecurangan. Lalu yang terakhir ada prosedur verifikasi internal. Jadi ini tuh seperti sistem komputer yang otomatis atau personal yang independen, yang mana untuk mengecek apakah transaksi penjualan ini sudah benar dengan tujuan-tujuan audit. Seperti apakah sudah dipranomeri dan misal ada pencatatan ganda. Nah, dari komputer itu langsung otomatis menolaknya, langsung diverifikasi karena sudah ada catatan yang sama. Dan jika semisal ada transaksi dengan pelanggan yang fiktif, itu misal ada ID pelanggan, lalu misal ada oknum yang ingin mengambil kesempatan itu ingin melakukan transaksi fiktif dan uangnya diambil oknum itu, langsung ditolak oleh komputer karena di situ ada verifikasi. Nah, jadi dari pengujian 6 tadi itu bisa membantu untuk menilai risiko pengendalian. Nah, selanjutnya setelah menilai risiko pengendalian, kita menentukan luas pengujian pengendalian. Pada saat menentukan luas pengujian pengendalian, untuk perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi kelemahannya. Karena ini akan berakibat pada laporan audit atas pengendalian internal. Lalu untuk perusahaan non-publik ini tergantung pada keefektifan pengendalian internalnya itu sendiri. Dan
sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian ini dapat meminimalisir risiko pengendalian. Selanjutnya, yaitu tahap terakhir, barulah kita merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Jadi ini lebih mudahnya itu kita kaitkan dari tujuan audit ke pengendalian internal yang ada, lalu pengujiannya. Yaitu semisal tujuan audit tentang keterjadian, transaksinya benar-benar terjadi. Ini pengendalian internal yang ada itu kredit disetujui secara otomatis oleh komputer setelah dibandingkan dengan batas kredit yang telah diotorisasi. Jadi ini seperti kreditnya itu disetujui oleh komputer otomatis, tapi kan ada batas-batas kreditnya yang sudah diotorisasi. Jadi hanya kredit yang sudah diotorisasi itu baru bisa disetujui oleh komputer secara otomatis dalam pengendalian internal. Nah, ini kita bisa lakukan mengujinya dengan cara kita mengecek dari pesanan pelanggan terhadap kredit tadi apakah benar itu terjadi atau tidak. Lalu yang kedua, saya kasih contoh pada saat kelengkapan, tujuan audit kelengkapan. Semisal dalam pengendalian internalnya itu dokumen telah dipranomeri dan dicek setiap minggunya. Nah, kita bisa mengujinya dengan cara kita mengecek urutan dokumen apakah sudah sesuai dengan yang pranomeri, urut atau berantakan atau tidak. Lalu tujuan audit keakuratan. Misal penjualan itu didukung oleh pesanan pelanggan yang disetujui dan kredit yang sudah diotorisasi. Nah, ini bisa kita lihat ini tuh benar-benar akurat atau tidak. Lalu caranya kita dengan cara pengujiannya itu kita mengecek apakah ada dokumen-dokumen pendukung yang akurat. Dari dokumen pendukungnya seperti faktur penjualan, kita bisa lihat datanya seperti di situ. Nah, selengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat di buku auditing 2 halaman auditing 2 halaman 14. Ini di sini komplit ini ya seperti ini. Tadi saya hanya memberikan contoh-contohnya saja. Ini ada komplit. Ini contoh-contohnya. Intinya kita melakukan pengujian dari misal tujuannya ini pengendalian internalnya apa. Nah, kita langsung melakukan pengujian terhadap pengendalian internalnya itu supaya membuktikan apakah itu benar atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Imela, NIM 72114189194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya. Sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Prosedur audit itu yang digunakan dipengaruhi oleh pengendalian internal dan pengujian pengendalian untuk tujuan tersebut. Tujuannya itu untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku umum atau belum. Nah, standar audit atau SA 330 itu memberikan definisi dari prosedur substantif dan pengujian pengendalian. Apa itu prosedur substantif? Prosedur substantif yaitu suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Sedangkan prosedur substantif terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Lalu pengujian pengendalian yaitu suatu prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi.
Lalu, sifat dari pengujian itu tergantung pada sifat salah saji yang potensial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dicatat sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif. Yang keempat, transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Nah, yang kelima ini ada arah pengujian. Auditor itu harus memahami perbedaan antara menelusuri dari dokumen sumber ke jurnal dan membrowsing dari jurnal kembali ke dokumen sumber. Pengujian yang pertama adalah untuk transaksi yang dihilangkan atau tujuan kelengkapan, sementara yang kedua adalah untuk transaksi yang tidak ada atau tujuan keterjadian. Ketika merancang prosedur audit untuk tujuan keterjadian di kelengkapan, titik awal pengujian merupakan hal yang sangat penting. Ini disebut juga sebagai arah pengujian dan diilustrasikan dalam gambar berikut. Lalu ada penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Yang kedua, menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga, mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Lalu juga ada transaksi penjualan, itu dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Lalu juga ada penjualan yang dicatat, diklasifikasikan dengan benar, dan yang terakhir penjualan yang dicatat pada tanggal yang benar. Lalu ada ikhtisar metodologi penjualan. Nah, ini itu penjelasan dari gambar 14.2 yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, penjelasannya itu yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pada kolom 1, itu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penjualan berasal dari kerangka kerja yang disajikan dalam bab sebelumnya. Lalu yang kedua, pengendalian kunci yang ada pada kolom 2, manajemen merancang pengendalian internal atas penjualan untuk mencapai 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Jika pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi salah satu tujuan tidak memadai, kemungkinan salah saji yang berkaitan dengan tujuan tersebut akan meningkat tanpa memandang pengendalian untuk tujuan lainnya. Lalu yang ketiga ada pengujian pengendalian, itu ada pada kolom 3. Untuk setiap pengendalian internal pada kolom 2, itu auditor merancang pengujian pengendalian untuk memverifikasi keefektifannya. Yang terakhir ada defisiensi, itu pada kolom 4. Defisiensi yang diidentifikasi oleh auditor mengidentifikasikan tidak adanya pengendalian yang efektif. Auditor harus mengevaluasi defisiensi pengendalian dengan mempertimbangkan salah saji potensial yang mungkin terjadi dan setiap pengendalian lainnya. Lalu ada retur dan pengurangan harga penjualan. Biasanya pos ini itu tidak material, namun perlu diperhatikan penekanannya pada pengujian keberadaan transaksi yang dicatat sebagai cara untuk menemukan adanya kemungkinan pengalihan kas dari penagihan piutang yang telah diterima yang dicatat sebagai retur dan pengurangan harga penjualan. Nah, tujuan kelengkapan juga merupakan hal penting terutama dalam menguji saldo akun untuk menentukan apakah retur dan penjualan ditetapkan terlalu rendah pada akhir tahun. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya di sini akan menjelaskan mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Di dalam metodologi ini, auditor menggunakan metodologi yang sama untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas.
sama seperti yang digunakan dalam penjualan. Nah, prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas ini pun dikembangkan dengan kerangka yang sama yang diterapkan dalam penjualan. Namun, tujuan khususnya digunakan untuk penerima kas. Bagian penting dalam tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas yaitu mengidentifikasi definisi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Nah, di prosedur audit substantif itu ada kemungkinan yang disalahartikan. Nah, yang pertama itu menentukan apakah kas yang telah diterima itu telah dicatat. Di sini jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi oleh auditor yaitu yang terjadi sebelum kas itu dicatat di jurnal penerimaan kas atau catatan kas yang lain. Nah, untuk pencegahan itu atau mencegah jenis kecurangan ini sendiri ini bergantung pada pengandalian yang digunakan pada bisnis masing-masing. Nah, yang kedua ini yaitu menyiapkan bukti transaksi penerimaan kas. Dalam pengujian ini, semua total penerimaan kas itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama periode tertentu, misal 1 bulan. Nah, kemudian akan dilakukan rekonsiliasi deposito atau setoran aktual yang dilakukan oleh bank ini pada periode yang sama. Kemudian prosedur ini dapat mengungkapkan kas yang telah disetorkan namun belum dicatat, kemudian deposit atau setoran yang belum dicatat, kemudian pinjaman yang belum dicatat, kemudian pinjaman yang langsung didepositkan ke rekening bank. Dan biasanya prosedur ini hanya dilakukan apabila pengendaliannya itu lemah gitu. Nah, yang ketiga ini ada pengujian untuk menemukan lapping piutang usaha. Menurut SA nomor 240 yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Di sini sendiri, si lapping piutang usaha itu merupakan penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada gitu. Nah, lapping piutang usaha ini biasanya tuh dilakukan sama seseorang yang melakukan penerimaan kas, kemudian dia juga bertugas untuk memasukkannya ke dalam sistem komputer. Maka oleh karena itu hal ini dapat dicegah atau lapping piutang usaha ini dapat dicegah dengan cara melakukan pemisahan tugas atau fungsi bagi karyawan yang mencatat penerimaan kas dan yang memasukkannya ke dalam sistem komputer begitu. Kemudian penggelapan ini juga dapat dideteksi dengan cara membandingkan nama, jumlah, lalu tanggal dalam nota pembayaran dengan jurnal penerimaan kas dan slip setoran yang terkait. Seperti itu. Kemudian prosedur ini digunakan apabila ada dugaan penggelapan dana terjadi akibat defisiensi pengendalian internal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengujian audit untuk menghapus piutang yang tak tertagih. Nah, kekhawatiran auditor yang utama ketika dia melakukan audit atas penghapusan piutang yang tak tertagih ini adalah ketika si karyawan klien melakukan penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang telah ditagih seperti itu.
Pengendalian yang paling tepat untuk mencegah terjadinya kecurangan ini yaitu otoritas yang tepat atas piutang yang tak tertagih harus diberikan pada tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggan, terhadap alasan pelanggan kenapa tidak mampu membayar, seperti itu. Nah, kemudian menurut SA 500 yang menyatakan bahwa pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Nah, di sini yaitu auditor hanya akan memeriksa orang-orang yang tepat, yang pastinya terkait. Dalam hal ini, auditor juga dapat mengecek korespondensi pada file klien yang menyatakan ketidaktertagihannya terkait sampel piutang yang dihapus, dan auditor juga dapat melakukan pengecekan pengecekan laporan kredit yang dimiliki si klien tersebut. Nah, biasanya untuk melakukan hal ini, auditor itu memerlukan waktu yang relatif singkat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pengendalian internal itu sendiri berkaitan langsung dengan saldo akun dan penyajian serta pengungkapan hal yang mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi tujuan dari nilai saldo yang dapat direalisasi dan hak serta kewajiban, dan 4 tujuan penyajian serta pengungkapan. Nilai yang dapat direalisasikan itu merupakan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang penting bagi piutang usaha. Kenapa? Karena kolektibilitas piutang usaha itu sendiri merupakan pos yang penting bagi laporan keuangan, dan seringkali si auditor ini mendapatkan risiko yang melekat tinggi untuk tujuan nilai yang direalisasi. 2 pengendalian lainnya yaitu yang pertama adalah penyusunan neraca saldo umur piutang usaha periodik untuk review dan tindak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Kemudian yang kedua merupakan kebijakan menghapus piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah yang pertama itu saldo piutang usaha, terus kas, terus beban piutang tak tertagih, dan penyisian untuk piutang tak tertagih, seperti itu. Kemudian apabila pengujian ini nih tidak memuaskan, auditor harus melakukan pengujian substantif tambahan. Yang pertama yaitu pengujian substantif tambahan atas penjualan, kemudian retur dan pengurangan penjualan, terus penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir yaitu pemrosesan penerimaan kas.